Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tata nama senyawa hidrokarbon tak jenuh. Yang pertama adalah alkena, yang kedua adalah alkuna. Di video sebelumnya kita sudah belajar tata nama senyawa alkana. Nah, bagaimana sih tata nama senyawa alkena dan alkuna? Tata nama senyawa alkena. Cara memberi nama senyawa alkena itu sama seperti video pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tata nama senyawa alkana. Yang pertama itu kita pemilihan rantai utamanya atau rantai pokoknya. Nah, rantai pokok itu tidak selalu rantai yang lurus. Yang penting dia adalah rantai yang terpanjang dari struktur senyawa tersebut. Boleh juga berbelok, tidak mesti lurus. Nah, contohnya itu ada contoh yang pertama. Oke, dari soal ini kita pilih dulu rantai utamanya. Nah, rantainya yang terpanjang itu bisa kita temukan di sini. Ya, kemudian setelah kita dapat pemilihan rantai utamanya, kita beri nomor, itu nomornya yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, itu ikatan rangkapnya ada di sebelah kiri. Nah, jadi dia lebih dekat ke sebelah kiri. Nah, ini adalah alkil atau substituen atau cabangnya. Jadi penomorannya kita lakukan dari sebelah mana? Jadi dari sebelah kiri. Nomornya dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi rantai utamanya ada 6 C-nya, atom C-nya yang paling panjang. Nah, kemudian cara penamaannya kita lihat dulu alkilnya atau cabangnya ada di mana. Nah, cabangnya ada di nomor 4, maka kita tulis 4. Karena alkilnya itu metil, CH3 itu metil ya, lihat di video kemarin. Kemudian cabangnya kita lihat di nomor 2. Di nomor 2, jadi 2 karena itu dia ada 6 rantai terpanjangnya, 6 berarti heksena. Karena dia rangkap 2 jadi 4 metil 2 heksena. Oke, itu contohnya sudah ada 2. Yang pertama 1 butena, yang kedua itu 4 metil 2 pentena. Nah, yang ketiga ini caranya sama, cuma karena dia memiliki 2 cabang, maka penamaannya pun agak sedikit berbeda. Nah, jadi cari dulu rantai utamanya, kemudian lakukan hal yang sama dengan memberi nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap dan dekat dengan cabang. Jadi nomornya dimulai dari sebelah kanan. Kemudian perhatikan cabangnya. Nah, cabangnya itu ada di nomor 2 dan di nomor 3. Karena cabangnya itu sejenis, maka sejenis yaitu dia metil ya kan. Maka dia 2,3 dimetil, karena dia sejenis jadi diberi awalan di karena cabangnya ada 2. Kemudian lihat ikatan rangkapnya di nomor 3. Nah, karena dia 6 panjangnya maka jadi heksena. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil 3 heksena. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, itu yang membedakan adalah soalnya ini adalah cabangnya. Jadi cabangnya di sini dia ada 2 dan dia berbeda jenis. Nah, pertama kita tentukan dulu
rantai utamanya. Nah, rantai utamanya kita tentukan karena dia terpanjangnya membelok ke atas, tidak masalah, jadi boleh ya berbelok. Kemudian kita hitung penomoran. Nah, penomorannya dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap dan paling dekat dengan cabang. Jadi nomornya dari sebelah kanan. Oke, jadi dapatlah rantai utamanya itu 7 ya, C-nya yang terpanjang 7. Jadi cabangnya itu di nomor 3. Dan kita tulislah 3 etil. Nah, kenapa etil? Karena di sana C2H5. Kemudian cabang yang kedua itu 5 metil karena dia berada di nomor 5 dan dia adalah metil CH3. Kemudian lihat ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya ada di nomor 3. Kita tulis 3 heptena. Nah, jadi namanya adalah 3 etil, 5 metil, 3 heptena. Selanjutnya, jika ada soal yang diketahui adalah namanya. Nah, bagaimana struktur senyawanya? Caranya adalah yang pertama kita lihat dulu ujungnya ya, heptena. Berarti kalau heptena itu C-nya ada 7. Kita buat C-nya 7 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di sebelah heptena itu ada angka 3. Berarti rangkapnya itu di nomor 3. Ikatan rangkapnya di nomor 3. Kita buat ikatan rangkapnya di nomor 3. Kemudian kita lihat metil. Nah, metil berarti dia CH3. Nah, karena dia di nomor 5, maka kita buat dulu nomornya. Jadi kita tulis CH3-nya di nomor 5. Jadi strukturnya seperti itu. Kemudian kita isi. Hanya karena C itu dia ciri khasnya mengikat 4 atom, maka kita hitung kalau dia baru mengikat 1 maka CH3, kalau sudah mengikat 2 maka CH2, dan begitu seterusnya. Kalau dia sudah mengikat 3 itu maka CH saja. Nah, jadi begitulah struktur senyawanya. Selanjutnya tata nama senyawa alkuna. Tata nama senyawa alkuna itu sama saja dengan alkena. Yang membedakan hanya dia rangkap 3, kalau alkena rangkap 2. Oke, langsung saja ke contoh. Kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Ya, rantai terpanjangnya adalah itu. Kemudian kita lakukan penomoran dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi nomornya dimulai dari sebelah kiri. Kemudian lihat ikatan rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 1. Maka tulis 1, dan karena dia 5 maka pentuna. Jadi namanya adalah 1 pentuna. Kemudian contoh yang kedua, tentukan dulu rantai terpanjangnya. Jadi rantai terpanjangnya kita tentukan dulu, kemudian baru penomoran sama seperti yang tadi. Nah, penomorannya itu dilakukan dekat dengan ikatan rangkapnya dan dekat dengan cabang. Jadi penomoran dilakukan dari sebelah kanan. Kemudian lihat cabangnya sama seperti alkena. Jadi 2 metil, kemudian ikatan rangkapnya di nomor 3. Maka karena dia 6 maka jadi 3 heksuna. Jadi 2 metil 3 heksuna. Oke, jadi jika ada soal seperti itu, yang ditanya adalah bagaimana struktur senyawanya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah tentukan dulu dari oktuna. Berarti kalau oktuna dia C-nya ada 8. Ditulis dulu C-nya 8, kemudian dilihat di 4. Nah, berarti rangkap 3-nya itu di nomor 4. Kemudian kita lihat 6 metil. Nah, kita hitung terlebih dahulu 6 metil di nomor 6. Nah, berarti ditulislah CH3 di nomor 6, kemudian etil di nomor 3. Nah, berarti C2H5 di nomor 3.
Nah, etil itu dia C2H5 ya. Kemudian baru diisi hanya